Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode numerik untuk masalah nilai awal. Ini merupakan seri kuliah dari metode beda hingga ya. Metode beda hingga dalam hal ini kita akan membahas masalah nilai awal. Nah, di masalah nilai awal di sini kita perkenalkan masalah nilai awal seperti ini ya, dy per dt sama dengan fy. Nah, dengan nilai awalnya adalah Y0 sama dengan Y0 seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian ini dy dt sama dengan Fy ini adalah suatu persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial orde pertama gitu ya. Persamaan diferensial orde pertama di sini. Nah, syarat yang perlu diperhatikan di sini untuk Fy, ya, yang ini Fy-nya adalah Fy yang itu adalah yang continue tentunya ya, Lipschitz continue Lipschitz di sini. Itu perlu diperhatikan. Lantas apa hubungannya dengan metode beda hingga atau yang akan kita kerjakan itu di bagian numeriknya. Nah, di bagian numeriknya itu kita tahu bahwa dalam hal numerik di sini ada DY/DT ya. Jadi nanti yang ini turunan ini kita diskritisasi ya. Bagian ini kita diskritisasi. Kenapa kita perlu diskritisasi? Ya, karena kita di sini akan mempartisi waktu ya untuk yang variabel bebasnya di sini tadi ada DY/DT berarti variabel bebasnya itu adalah waktu. Tadi kita tahu di sini ada ekspresi DY/DT ya. Nah, ini kondisi variabel bebasnya di sini adalah T, berarti di sini untuk T-nya adalah variabel bebas dan Y-nya adalah variabel terikat. Maka ketika kita mau mengaproksimasi YT ini, ya kita partisi ini, ya kita partisi waktunya sehingga nanti kita punya batasan di sini sebetulnya ada batasan jadinya 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari sama dengan T yang final. Ini yang T yang akhir. Sehingga untuk delta T itu nantinya menjadi suatu barisan waktu ya. Jadi delta T-nya dia akan berupa apa? Dia akan berupa T0 ya ini ada T0-nya, kemudian nanti ada T1. Tentu T0 itu ya 0 aja ya. Ini mulai dari 0 di sini. Di 0, kemudian nanti ada T1, kemudian nanti ada apa? T1 itu apa? T1 itu berarti dia bertambah sebesar delta T ya. Kita tulis di bagian ini aja. Jadi kita tulis di sini delta T ya, pengertiannya nantinya menjadi barisan waktu ya. Ini T0 sama dengan 0, kemudian T1 ya. T1 itu berarti delta T ya. Delta T. Kemudian T2-nya itu berarti jadi 2 kalinya delta T ya. Ini jadi 2 kalinya delta T, kemudian T3-nya itu menjadi 3 kalinya delta T, ya, kemudian dan seterusnya sebetulnya ini sampai misalkan sampai ke Tn ya. Sampai sini. Ya, Tn misalkan Tn-nya itu adalah T besar, ini adalah N delta T. Oke. Nah, kalau diberikan tadi di sini kan ada Fy ya. Fy kemudian ada Y0 sama dengan Y0. Nah, ini diberikan. Ini masalah nilai awal tuh maksudnya nilai awalnya diberikan di bagian ini. Nah, artinya apa? Artinya nanti dia akan forward, dia akan maju ya dalam satuan waktu untuk menghitung. Jadi nantinya dari dari Y0 ini Y0 dapat ini yang diberikan. Kemudian nanti dia akan berpadanan ya di sini T0 berarti dengan Y0. Kemudian T1 nantinya dia akan menjadi Y1. Kemudian T2 nanti dihitung ya, dievaluasi ke sini. Ya, nanti jadi Y2 dan seterusnya sampai dia dapat menjadi YN. Atau kita bisa nulis indeksnya untuk yang ini bisa dibuat dalam bentuk di atas juga nggak ada masalah ya. Y1 misalkan, kemudian ini Y2 dan seterusnya sampai di sini YN. Nah,
Seperti itu. Jadi nanti YN itu yang bagian ini, ya. TN itu hubungannya dengan YN nantinya. Nah, kalau kita plot nantinya dari Y0 sampai YN, ya, kita plot, nah itu adalah rangkaian solusi, ya, rangkaian atau kurva solusinya, kurva solusi atau kita sebut juga dengan YT. Nah, YT itu diperolehnya dari apa? YT, kalau YT diperolehnya dari solusi eksak, sementara YN ini dia diperolehnya dari bentuk diskritisasi tadi. Jadi kalau kita punya YN itu adalah hasil aproksimasi di sini, ya. Hasil aproksimasi dari perhitungan fungsi Y, ya, apa yang dievaluasi di titik TN, atau kita tulis juga karena TN itu adalah delta T, N kali delta T, maka Y itu ada apa? YN ini adalah Y yang dievaluasi di N kali delta T. Seperti itu, ya. Oke, nah ini kalau T-nya ini di sini berarti T besarnya itu adalah TN, ya. T besarnya ini TN. Jadi yang tadinya delta T-nya itu sangat kecil, ya, delta T-nya diperkecil karena kita tahu bahwa bentuk daripada apa namanya, kita recall turunan itu seperti apa sebetulnya, ya. Nah, di forward difference ini kita recall lagi definisi dari turunan pertama, ya. DY dt itu kan adalah apa, selisih daripada selisih dari kenaikan, ya, selisih kenaikan dibagi dengan selisih ini adalah ini apa, ini kenaikan dibagi dengan apa, larian, ya, larian. Jadi ini yang kenaikannya ini di perbandingan antara kenaikan dengan larian, dan itu disebut sebagai solve, ya, atau kita sebut juga sebagai gradient. Nah, tapi dalam hal derivatif atau turunan pertama, si lariannya atau delta T-nya itu menuju nol. Jadi dilimitkan menuju nol, sehingga kita punya operator turunan pertama seperti ini, dy dt ini, ya. Nah, harapannya apa? Harapannya ini tidak terlalu kecil, si delta T-nya tidak menuju nol harapannya itu, tapi sama, ya. Jadi kalau kita mau tulis sebetulnya kita punya dy dt ini bisa diaproksimasi dengan ekspresi ini, ya, selisih antara YT plus delta T dengan YT dibagi dengan delta T-nya itu sendiri, gitu kan. Nah, dikurangi dengan error karena ini ditulis sama dengan tidak aproksimasi, maka di sini ada memuat error atau kita sebut juga sebagai error pemotongan atau galat, ya. Galat potong di sini. Ada galat potong. Nah, kalau kita punya apa namanya, ketika kita punya limit delta T menuju nol untuk truncation error atau galat pemotongan ini sama dengan nol, harapannya itu adalah aproksimasi yang kita lakukan ini menghasilkan suatu aproksimasi yang bagus, gitu, ya. Ketika ini terjadi berarti kan ini nol, ya, menuju nol, berarti kan tinggal ini. Jadi harapannya untuk operator dy dt ini atau turunan pertama ini itu kita bisa aproksimasi dengan bentuk ini, gitu loh, ya. Kita bisa aproksimasi dengan bentuk ini, dan kalaulah ini terjadi, ya, ketika ini terjadi untuk truncation errornya sama dengan nol pada saat delta t-nya menuju nol, ini harapannya bagian ini tuh apa namanya, bagian ini harapannya menjadi aproksimasi yang baik bagi turunan pertama ini dy dt-nya, ya, untuk delta t yang sangat kecil tentunya di situ, ya. Oke, sehingga kita punya satu skema numerik dari bentuk ini, ya, kita namakan sebagai forward Euler method, ya, metode Euler maju, ya. Metode Euler maju ini juga sering disebut sebagai metode Euler eksplisit, ya, metode Euler eksplisit. Jadi pada saat kita punya masalah nilai awal, oke, ini belum dikasih nilai awal, saya kasih misalkan ini dy dt-nya sama dengan fy, untuk apa? Untuk y0 ini sama dengan y0, ya. Nanti inilah yang membuat running, kan? Ini nantinya yang membuat apa namanya? Yang membuat jalan, ya, si programnya. Jadi dikasih nilai awal dulu. Nah, pada saat dy dt kita punya masalah nilai awal seperti ini, kita aproksimasi bagian ini,
bagian turunan pertamanya dengan skema yang tadi ya. Kita gunakan forward tadi yang maju ya. Nanti ada backwardnya nanti untuk selanjutnya. Ini untuk yang forward itu kita punya atau Euler maju ya. Kita punya skemanya jadinya seperti ini. Ini ngambil dari bagian ini kan. Ya. Jadi notasinya kita kenalkan juga di sini tadi kita udah punya apa namanya di bagian ini tuh karena ini maju ya T ditambah dengan delta T. Jadi kita tulis di sini adalah apa namanya N ya, N plus 1 untuk yang ekspresi ini dikurangi dengan pada saat ini atau YN dibagi dengan delta T. Nah, inilah ekspresi aproksimasi yang kita harapkan untuk delta T yang sangat kecil. Aproksimasi ini adalah aproksimasi yang baik. Oke, nah jadi bentuk persamaan diferensialnya yang tadi kita punya seperti ini, masalah nilai awalnya dengan FY-nya ini tentunya ya sebarang fungsi FY entah apa di sini ekspresinya, tapi yang jelas di sini ada turunan pertama di sini ya, DY/DT-nya sama dengan FY di situ. Sehingga kita aproksimasi DY/DT dengan bentuk tadi yang ini ya, YN plus 1 dikurangi dengan YN dibagi dengan delta T sama dengan FY. Nah, kalau bagian ini kita kita lakukan manipulasi matematika ya di sini, manipulasi aljabar sedikit ya, ini pindah kalikan kedua ruas dengan delta T, kemudian yang ini ditambah dengan YN kan. Jadi kita punya seperti ini ya, YN plus 1 sama dengan YN ya ditambah dengan delta T FY. Apa arti daripada YN di sini? Sorry, ini harusnya ada FYN berarti di sini ya. Bentar kita tambahkan. Di sini ada YN-nya. Jadi si fungsi itu dievaluasi di Y pada saat ini. Ini Y pada saat ini. Kalau yang ini adalah Y selanjutnya, artinya N plus 1 itu adalah Y selanjutnya, itu adalah Y pada saat ini ditambah dengan fungsi yang dievaluasi di Y pada saat ini dikalikan dengan delta T gitu. Ini juga ada FYN-nya. Ya, ini kita udah ikutkan di sini YN. Ya, jadi ini ada FYN di sini. Jadi bentuk ini kita diskritisasi ya. Bentuk ini didiskritisasi DY/DT-nya menjadi bentuk seperti ini. Dan dari situ kita manipulasi sedikit manipulasi aljabar, dapatlah ini. Dan ini inilah skema yang biasa disebut sebagai forward Euler atau metode Euler maju ya, atau kita juga bisa mengatakan Euler eksplisit ya, metode Euler atau skema Euler eksplisit. Ini skemanya. Jadi ini skema numeriknya. Oke, nah itulah penurunan skema numerik untuk metode Euler ya, metode Euler maju ya yang eksplisit. Ya, nanti kita akan coba ini implementasikan ya, kita implementasikan di MATLAB pada video berikutnya. Oke, terima kasih.